Assalamualaikum teman-teman sekalian. Di sini kami melakukan pemeriksaan pada kulkas inverter sub. Terlihat pada evaporatornya tidak ada bunga es sama sekali, sementara kipas berputar. Kemudian kita memeriksa pada bagian belakang dari kulkas ini. Pada bagian kondensor, keluaran dari kompresor kita rasakan tidak ada hawa panas sama sekali. Kemudian kami melakukan pengecekan pada heater. Itu nilainya terlihat 300 lebih, artinya heaternya masih bagus. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada sekring. Terlihat sekring putus, tidak ada tanda-tanda nilai home yang menunjukkan bahwa masih bagus. Sekringnya putus. Di sini kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada bagian kondensornya, terutama bagian pemanas itu tidak ada kebocoran. Di sini kita melepas filternya, kemudian kompresor kita jalankan. Kita memastikan kekuatan dorong dari kompresor ini. Hasil pengecekan, kondensor masih layak untuk digunakan. Kesimpulan kami teman-teman sekalian bahwa telah terjadi kebocoran pada kondensor, terutama bagian dalamnya. Ini adalah kompresor yang digunakan, kompresor jenis DC pada tegangan 220 sampai 240 volt DC dengan kategori jenis inverter, dengan freon yang digunakan adalah R600A. Di sini kami memanfaatkan kondensor U10, kami couple 2, jadi sekitar 20 U, yang mana sini telah kita kondisikan di belakang bodi dari kulkas tersebut. Di sini kami melepas kompresornya, terlihat dengan bagian kondensor yang masih ada di atasnya. Langkah awal kami di sini adalah melakukan flashing pada jalur pipa kapiler dan pipa hisap. Di sini sudah dilakukan proses flashingnya. Dan kita akan melihat telah dikeluarkan hasil dari flashingnya dengan menggunakan gas. Terlihat ada beberapa oli yang keluar bercampur air. Flashing sangat bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa oli yang masih terjebak di dalam jalur, yaitu pipa kapiler, kemudian evaporator yang diteruskan melalui pipa hisap menuju ke kompresor. Jadi kita di sini melakukan flashing berulang sedemikian rupa dengan memberikan tekanan pada bagian pipa kapiler dan pipa hisap pada tekanan sekitar 100 sampai dengan 120 psi dengan ditekan menggunakan gas LPG. Kita lakukan berulang, namun kita jedah istirahat, kemudian lanjut lagi sehingga benar-benar jalur dari pipa kapiler ke pipa hisap benar-benar bersih dari sisa-sisa oli yang masih terjebak di dalam jalur tersebut. Jadi kita bisa melihat kembali dilakukan flashing untuk mengeluarkan sisa-sisa oli ataupun air yang masih ada terjebak di jalur tersebut. Ini jarum menunjukkan kenaikan perlahan dengan memberikan penekanan menggunakan gas LPG.
Lihat, setelah kita membuka manifold, terlihat semburan gas yang bercampur dengan oli. Flushing kami lakukan berulang sampai sekitar 3-4 kali hingga benar-benar bersih jalur pipa kapiler dan pipa hisap, benar-benar bersih dari sisa-sisa oli yang masih terjebak. Ini adalah flushing kami yang terakhir untuk mengeluarkan sisa-sisa oli ataupun air yang masih ada di jalur pipa kapiler dan pipa hisap. Terlihat keluar cairan, saya pastikan ini adalah oli bercampur air yang ada di dalam jalur tersebut. Untuk selanjutnya adalah dilakukan pengisian oli, penambahan oli pada kompresor. Tujuannya adalah untuk meningkatkan performa dari kompresor. Dengan penambahan oli diharapkan kinerja dari kompresor itu menjadi lebih baik. Di sini kami sudah menghidupkan kompresor dan mengkondisikan oli untuk dimasukkan ke dalam kompresor. Dengan memasukkan selang manifold ini melalui pipa hisapnya, kemudian menutup pipa hisap lainnya sehingga oli pun tersedot masuk ke dalam kompresor. Lihat, oli semakin menipis terhisap oleh kompresor. Kami telah melakukan proses penyambungan antara kondensor dan kompresor, yang mana mengkondisikan posisi bak penampungan sedemikian rupa sehingga pemanas dari kompresor tetap bisa dimanfaatkan untuk menguapkan air sisa pembuangan seperti yang terlihat ini. Kemudian kita mengetes kompresor setelah hidup, tekanan yang menuju ke filter cukup kuat. Setelah dilakukan pemasangan pipa udara seperti yang terlihat, tekanan yang keluar kita buntu agar jalur tekanan udara dari kompresor itu menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk menuju pipa hisap dan keluar seperti yang kita lihat, untuk memastikan bahwa tidak terjadi buntu pada jalur kapiler dan pipa hisap. Tekanan cukup kuat keluar, artinya siap untuk disambung ke pipa hisap. Pada tahapan selanjutnya di sini kami melakukan pergantian sekring yang pada awal pengecekan kita sekringnya putus, dan kita melakukan pergantian dengan sekring yang baru. Di sini kami sudah melakukan pemasangan sekring untuk menggantikan posisi sekring yang lama yang sudah putus. Tujuannya adalah agar proses pencairan, proses bekerjanya heater itu bisa berjalan lancar sehingga proses pencairan bunga es bisa normal kembali, karena sebelumnya terjadi pengeblokan pada daerah evaporator. Selanjutnya akan dilakukan proses pemvakuman. Di sini kita awali dengan menghidupkan kompresor. Dengan hidupnya kompresor, maka udara akan didorong oleh kompresor keluar dengan menutup manifold
maka tekanan akan turun ke minus 30 psi pada jarum manifold, dan ini akan diikuti keluarnya angin yang ada dalam sistem melalui pipa udara yang kita sudah buat. Proses flushing ini kurang lebih 15 sampai dengan 30 menit, dimana ini kita melakukan pengujian menggunakan air untuk mendeteksi apakah masih ada udara di dalam. Terlihat air tidak mengalami gelembung, artinya udara di dalam sistem sudah keluar. Kondisi baik, kondisinya sudah siap jika kita melakukan pengisian freon. Dan nantinya pipa udara tersebut kita buntu. Di sini kita menutup dulu lubangnya. Kemudian ini terlihat sudah kita tutup dengan membakar ujungnya, memberikan perak sehingga sudah tertutup jalur udaranya. Selanjutnya kita matikan kompresor. Untuk langkah berikutnya ini adalah pemberian metil ke dalam sistem. Kemudian di sini kita sebelumnya menghidupkan kompresor kembali. Setelah kompresor hidup, kompresor sudah hidup, di sini kita memberikan metil sepenuhnya pada manifold. Di sini kita melakukan penetesan metil ke dalam manifold secukupnya, kemudian membuka keran sehingga diisap oleh kompresor. Kemudian menutup lagi manifold dan mengisi lagi metil ke dalam manifold, kemudian membuka kembali keran manifold sehingga terisap, dan di sini kita menuangkan kembali metil ke dalam manifold, kemudian keran kita buka, dengan demikian diisap kembali oleh kompresor. Kemudian kita mengisi kembali dan membuka kembali keran manifold sehingga terisap oleh kompresor. Di sini kami melakukan kurang lebih 8 tetes metil ke dalam manifold. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengisian freon, dimana di sini sudah menunjukkan hampir 0 psi. Jadi pada pengisian freon R600A ini tekanan terakhirnya, tekanan maksimalnya itu sekitar 0 psi. Lihat manifold sudah hampir mendekati 0 psi. Kita akan memeriksa kondisi ruangan freezer untuk melihat perkembangan hawa dingin yang ada dalam ruang freezer setelah dilakukan pengisian freon. Terlihat kabut-kabut hawa dingin di dalam ruang freezer, menandakan bahwa proses pengisian berhasil berjalan normal. Terlihat gelembung-gelembung, terlihat embun-embun yang keluar dari daerah belakang dari evaporator. Kemudian kita juga melihat pada bagian bawah, pintu bawah sudah mulai terasa hawa dingin, terasa mulai menyebar bagian bawah ini. Oke, nanti kita akan saksikan beberapa hari kemudian hasil dari kulkas ini. Di bagian kondensor terasa panas sudah merata.
hingga filter terasa hangat. Nantinya kita akan melihat hasilnya beberapa hari ke depan. Kita akan kembali untuk mengamati hasilnya. Dan ini hasilnya setelah 2 hari kita melihat pada bagian finishernya. Ini es batu yang sudah dibuat beku, ikan yang ada terlihat beku, kemudian bagian ini juga beku, jadi normal, berhasil. Kemudian bagian pintu bawah ini terasa dingin yang merata. Tentunya pekerjaan kita berhasil. Di daerah belakang kita melihat ada air, artinya proses pencairan juga sukses, berhasil. Kulkas ini sudah normal kembali. Mudah-mudahan video kami ini bermanfaat. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.